Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hayatus Su'ada, atau kehidupan orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Kita sampai kepada bab yaitu al-ibtiad anil dhulm, yaitu bagaimana seorang yang hidupnya berbahagia di dunia dan di akhirat kelak, yaitu mereka orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan kezaliman atau aniaya melampaui batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kepada mereka. Setelah kita berbicara tentang masalah takwa kemarin, hari ini kita akan berbicara tentang masalah dzulm. Mengapa demikian? Karena disebutkan di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang kembali atau orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kembali adalah orang yang kembali setelah melakukan kezaliman. Allah menyebutkan di antaranya dalam surat Al-Maidah, "Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka sesungguhnya siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berbuat kezaliman, wa aslaha, kemudian mereka memperbaiki diri mereka, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya maha pengampun lagi maha sayang kepada hambanya. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum wala tadrimuna wala tudlam. Ini tentang orang-orang yang bertobat dari ribanya. Allah mengatakan, apabila kalian bertobat, maka bagi kalian pokok harta yang kalian miliki, dan kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Barang siapa yang beramal kejelekan atau menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan mengasihi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan mengasihi mereka. Maka dari sini kita mengetahui betapa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwasannya orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat aniaya, dan berbagai macam jenis perbuatan kejelekan, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu maaf bagi mereka. Allah bukakan pintu maaf, pintu taubat bagi mereka selama belum datangnya hari kiamat dan sebelum ajal datang kepada mereka. Artinya apa? Tidak ada satupun pintu yang bisa menghalangi orang itu kembali ke jalan Allah, di antaranya dari perbuatan kezaliman. Artinya apa? Jikalau kita melihat ada kezaliman yang dikerjakan saudara kita, maka jangan kemudian lantas kita istilahnya menutup pintu taubat. Orang berbuat salah sudah ada maaf bagi mereka. Tidak. Tapi bagaimana caranya kita merangkul mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena pada asalnya sifat manusia itu adalah sifat makhluk yang banyak berbuat kezaliman. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tentang amanah. Allah mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abain. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami paparkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, dan mereka enggan memikul amanah. Karena apa? Berat, sulit. Fa'abaina an yahmilnaha fa'ashfaqna minha fahamalaha al-insan. Mengapa makhluk Allah yang lainnya enggan menerima amanah? Karena sulit untuk menjaga amanah. Tapi ternyata manusia menerima. Dan Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Di antara sifat manusia yaitu mereka berbuat kezaliman dan mereka banyak berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang munafik, laki-laki, perempuan, dan juga orang-orang musyrikin, laki-laki dan perempuan. Disebutkan di sini wa haula'i humul ladzi zalamu anfusahum. Yang dimaksud manusia berbuat zalim dan kebodohan di sini adalah jenis orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun atau menerima taubat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Dikhawatirkan orang kalau dia berbuat kezaliman dan dia berbuat kebodohan, dia berpaling dari jalan Allah, dikhawatirkan mereka akan terjerumus kepada sifat-sifat orang-orang munafik. Karena apa? Salah satu di antara sifat orang munafik yaitu khianat. Orang munafik sifatnya khianat. Yaitu apa? Tidak memegang amanah atau menyia-nyiakan amanah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha menerima amal ibadah sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang yang beriman, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi Allah ini bebas dari dosa. Tidak ada manusia suci kecuali utusan-utusan Allah. Mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Selain mereka pasti pernah berbuat salah. Selain mereka pasti pernah berbuat dosa. Tapi orang yang beriman, mereka cepat tahu apa yang dia kerjakan dosa dan mereka berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau kembali, ketika Allah membukakan pintu tobat bagi mereka, mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah sudah buka pintu tobat, Allah sudah buka pintu kembali, jalan kembali kepada mereka, tapi mereka tidak mau. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah katakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Maka barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, Allah sudah buka pintu, mereka tidak mau tobat, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat kezaliman. Sebagaimana siapa? Firaun. Allah buka pintu tobat. Allah perintahkan Musa dan Harun datang kepada siapa? Kepada Firaun. Idhaba ilaihi fa innahu tagha. Kata Allah, pergilah kalian berdua kepada Firaun, ila Firaun, fa innahu tagha. Karena Firaun telah melampaui batas. Dan kezaliman itu bukan satu tingkatannya, tapi bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling fatal yaitu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan kesyirikan. Allah katakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah berbuat kesyirikan kepada Allah.
Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu mereka lah orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan mereka adalah termasuk barisan orang-orang yang paling merugi di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, maka kerugian yang paling fatal dan tidak ada obatnya kalau mereka tidak bertobat kepada Allah sampai akhir hayatnya, yaitu kekafiran. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Asr bahwasanya obatnya apa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Karena apa? Bahwasanya kerugian yang paling fatal adalah kesyirikan. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni hambanya yang berbuat kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dan yang lebih ngeri lagi di zaman ini, kadang orang itu melakukan perbuatan kesyirikan yang melampaui orang-orang dahulu. Mengapa kita mengatakan melampaui dahulu? Karena dahulu itu orang tahu bahwasanya mereka itu beribadah yang paling besar kepada Allah. Tapi di waktu-waktu tertentu mereka berbuat kesyirikan. Mereka berbuat kesyirikan. Tapi di saat sekarang mereka terang-terangan berbuat kesyirikan. Mereka berbuat kesyirikan. Dan meletakkan beberapa perkara bahwasanya perkara tersebut adalah sesuatu yang bisa dikerjakan manusia. Bisa dikerjakan, padahal itu adalah haknya Allah. Manusia tidak punya kesempatan di dalam hal itu. Seperti misalnya menentukan turunnya hujan. Misalnya diantaranya menentukan sebuah keluarga itu punya keturunan atau tidak. Ini haknya Allah, dan manusia tidak punya hak. Bukan Anda mengatakan orang tidak boleh berupaya, tidak. Misalnya ada satu keluarga dia berupaya menjadi dokter, itu masalahnya bukan di situ. Tapi kemudian ketika ada orang, misalnya ada suami istri, dia tidak punya keturunan, kemudian datang ke seseorang ini bukan dokter, kemudian ditanya, dia mengatakan sesuatu, dia datang kepada orang ini, dia mengatakan ini dan itu dan ini dan itu, nanti bakal punya itu. Yang orang ini tidak punya hak, maka perkara seperti ini adalah kesyirikan yang besar. Kemudian Allah katakan kepada orang-orang kafir, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka berpaling dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah, kemudian mereka meninggal dan mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan ampuni mereka. Allah tidak akan. Artinya apa? Sebesar apapun kemanfaatan yang diberikan orang kafir tidak menyebabkan mereka masuk surganya. Mau dia nyumbang di dunia sekian miliar, sekian triliun, tetap tidak ada faedah. Habaan manthur, seperti debu. Karena apa? Yang membedakan amal seseorang itu adalah iman. Kalau tanpa iman, ya sudah selesai. Tidak ada faedah. Mau dikasih nama apapun, mau dibela orang apapun, selesai. Tanpa iman, percuma. Tanpa iman. Maka hal pertama yang kita dakwahkan kepada orang, kalau orang itu mau selamat, ya iman dulu. Bukan beramal soleh, bukan apa, iman. Karena apa? Iman itu syarat. Iman itu syaratnya kita pindah dari kemungkinan masuk nerakanya Allah ke masuk surga. Maka ketika ada anak Yahudi yang meninggal,
Dan kemudian Nabi mengatakan, masuklah ke dalam agama Allah Subhanahu. Dan kemudian anak ini melihat kepada ayah. Dan kata ayahnya, diizinkan dia masuk. Dan kemudian dia masuk Islam. Maka kata Nabi apa? Bahwasanya engkau telah menyelamatkan dirimu dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan oleh Allah, wa hadzal naw' min adh-dhalimin alladzi dzalamu anfusahum bil kufri wasyirki la yakhrujuna minan nar. Orang-orang yang berbuat kezaliman jenis ini, yakni berbuat kekufuran dan kesyirikan, mereka tidak akan keluar selamanya dari neraka Allah. Allah katakan apa? Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempat mereka neraka, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir ini, dari penolong. Tidak ada penolong. Surat apa? Di surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Artinya apa? Tidak ada orang terus kemudian berangan-angan orang kafir itu iya di neraka nanti bisa masuk surga. Artinya apa? Nerakanya tidak kekal. Allah katakan orang kafir kekal di neraka. Beda sama orang yang masih punya iman, walaupun sebesar biji zarah. Allah akan angkat mereka dan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak kekal ada menyelisih sekian banyak ayat Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Az-Zukhruf Allah mengatakan, innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, ini orang kafir, fi adabi jahannam, mereka di adab neraka jahannam, khalidun, mereka kekal di dalam. La yuftara anhum wa hum fiha mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum dzalimun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada mereka pilihan. Allah Subhanahu wa taala sudah utus kepada mereka utusan. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada mereka pembawa berita. Tentang apa? Tentang keesaan Allah dan tentang tauhid. Tapi mereka tidak mau mengikuti jalannya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka apa yang disampaikan oleh utusan-utusan. Dan Allah katakan, wa ma zalamnahum, kami tidak berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu humudz zalimun, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu fala wala yukhaffafu anhum min 'adzabihim kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'malu salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Allah tidak tunda dan Allah tidak peringan azab mereka ketika Allah wafatkan mereka. La yukhaffafu anhum min adzab. Allah tidak ringankan azab mereka sama sekali. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas semua apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Dan ketika mereka merintih mengatakan kepada Allah, ya Allah keluarkan kami. Keluarkan kami. Kami akan beramal saleh selain dari apa yang kami kerjakan semua. Tapi percuma. Allah sudah sampaikan kepada mereka waktu, Allah sudah sampaikan kepada mereka pembawa peringatan. Maka Allah katakan,
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Bukankah Allah telah sampaikan kepada mereka, pembawa peringatan, disampaikan kepada mereka bahwasanya azab Allah ini pedih. Kembalilah ke jalan Allah, ikutilah nabi-nabi Allah, ikutilah utusan-utusanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak mau. Maka apa kata Allah? Fadhuku, maka rasakan, fama lidzalimina min nasir. Maka tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu sedikit pun pertolongan dari Allah. Maka ketika kita bermuamalah, nah ini kemudian orang kemudian kan kadang-kadang tidak memberikan batasan bagaimana kita bermuamalah sama orang-orang kafir. Kemudian ada sebagian yang mengatakan udah apa-apa, ini beragama itu tidak ada masalah. Cuma kalau mereka mengatakan bagaimana orang-orang kafir menurut agama itu, ya di neraka, tidak bisa dirubah. Sebagaimana kalimat kafir itu tidak bisa dirubah, tidak bisa. Yaitu apa? Agama kita seperti itu dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Dan setahu anak, tafsir dari dulu buku terjemahan Al-Quran ya sama. Kafir ya artinya kafir. Selain Islam ya kafir. Cuma sekarang saja kan diwalak-walik agama. Ada yang dikatakan tidak usah kafir tapi non muslim. Tidak bisa. Al-kafirun wal munafiqun di dalam Al-Quran nama surat tidak bisa dirubah. Tak bisa dirubah. Kemudian kezaliman yang kedua yaitu dzulmun dunal kufur wasyirk. Kezaliman selain kekufuran dan syirik. Ini ada beberapa kelompok. Yang pertama disebutkan huwa an yadhlimal insan nafsahu bil ma'asi dunal kufur wasyirk. Yaitu manusia, ada di antara manusia yang berbuat kezaliman dan berbuat maksiat di luar kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru